Pada pemeriksaan itu tidak ada bicara tentang luka tusuk segala macam, tidak ada ya? Oke. Tidak ada, dan itu juga pada saat persidangan diakui tidak ada luka tusuk. Yang melakukan visum dihadirkan di persidangan dan mengatakan ke majelis hakim tidak ada luka tusuk. Ya. Semuanya hanya luka lecet. Pada saat itu kan sidang tertutup, dari awal sidang tertutup. Ya. Kenapa sidang tertutup? Iya betul, kenapa sidang tertutup? Tapi pembunuhan berencana. Iya, dari awal tertutup, Pak. Dakwaannya kan pembunuhan berencana. Dari awal sidang itu tertutup, Bapak. Atensi saya Mahkamah Agung hanya sekarang bicara jadinya fakta nih. persidangan. Barang bukti yang dihadirkan itu pakaian yang dikenakan oleh korban laki-laki. Dihadirkan dijembreng gini. Dan kaos itu tidak ada luka robek. Dia anggota geng motor, Sudirman itu. Kan geng motor itu diciptakan, Pak. Saya itu terobsesi membayangkan, masa sih 3 orang nggak bisa ditangkap? Itu tadi, yang saya awali itu tadi. Ada nggak sebenarnya DPO ini, Bu? Iya. 3 orang masa tidak bisa ditangkap? Karena saya cari di putusan itu siapa yang dimaksud DPO ini. Tapi sekarang harus dengan segala hormat saya berubah pikiran. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang Eksnapi Diskursus.net. Film horor layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Vina, dirundung, dianiaya, bahkan diperkosa sampai dibunuh. Juga kekasihnya Vina, Eki. Itu nampaknya membuat polisi tergugah lagi untuk membongkar kasus ini. Sebab dari kejadian 8 tahun lalu, dari 11 tersangka, masih 3 orang yang statusnya DPO. Sampai sekarang. Nah, di bawah tatapan publik yang juga dikawal oleh media memberitakan bahwa polisi sedang getol-getolnya untuk memburu 3 orang ini. Nah, itu dia yang akan kita jadikan sebagai bahan bincangan di siniar kali ini. Jadi lepas dari pro kontra yang dihasilkan oleh film itu, fenomena oleh film itu, kita akan coba lebih ke kasus kejahatannya dan juga penegakan hukumnya. Tapi sebelum itu, silakan Sobat DN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelahnya, boleh banget untuk juga like, comment, and share video ini. Sobat TN, sekarang giliran saya untuk memperkenalkan semua narasumber yang membersamai saya hari ini. Di sebelah kiri, siapa tak kenal beliau, seorang pakar ilmunya psikologi forensik, Mas Reza Indragiri Amril. Selamat datang lagi, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ada dari anggota Kompolnas, Pak Yusuf Warshid. Salam sehat semua. Salam sehat semua untuk kita semua. Selamat datang Pak Yusuf. Dan ada seorang ibu, ini nggak main-main ini. Ibu ini adalah pengacara dari, yang terakhir adalah 2 dari 8 yang sudah dijebloskan ke penjara, divonis. Jadi berharap dari ibu akan banyak insight baru, masukan baru, cerita baru di sini. Ini baru pertama kali kan Ibu muncul di media? Di diskursus baru kali ini. Diskusi kali Saya ini mau baru. tanya Bu, ini mungkin saya lompat ke titik hilir dulu ya. Ini perkaranya semua sudah inkrah Ya, di tingkat sampai kasasi waktu itu. sampai kasasi dan sama yaitu seumur hidup. Ya. Baik di PN, di Maupun PT, maupun di kasasi, semua seumur hidup. Seumur hidup. Semua. Ya. Lanjut, Mas Susan. Bu, kalau boleh tahu klien yang Ibu pegang terakhir 2 orang Ya. dari 8 itu siapa Bu? Sudirman dengan Saka Tatal. Saka Tatal yang paling kecil kan, Ya, yang waktu yang itu anak, cuman dihukum 8 tahun karena statusnya masih anak yang Masih berhadapan anak, dengan ya. hukum ya. Saya boleh lihat fotonya Ibu. Ada Bu, 2 nama itu ada di sini Bu. Nggak ada. Oh tidak ada. Enggak ada ya? Ya. Kasus ini masuk dalam radar Kompolnas terhitung sejak kapan Pak Yusuf? Sejak pernyataan dari kakak Vina didatangin orang agar kasusnya Ditutup. jangan diungkap, yang buka lagi. Ya, itu sangat menarik. Berarti bulan Mei 2024 Ya, kasus ini masuk dalam radar Kompolnas. iya. Dengan kata lain, sejak 2016 sampai 2024 tidak ada satu pihak pun yang mencoba melaporkah itu atau menarik perhatian Kompolnaskah itu agar kemudian melakukan pendalaman, pengujian kembali bahkan terhadap kasus yang terindikasi tidak ditangani secara proper ini, tidak ada ya? Sama sekali data yang sementara ini kita masih cari, belum ada keluhan pada waktu itu. Tahun 2016 Bu, ketika kasus ini bergulir sampai di pengadilan, gempar tidak media di Cirebon Bu? Sangat gempar. Sangat gempar. Ya.
Tapi tidak ada penyikapan dari lembaga selain kepolisian untuk menyikapi kegemparan di media itu tidak ada. Tidak Misalnya dari Kemenko Polhukam atau dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Kompolnas tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut Mas Ihsan. Bu Titin nih, Bu Titin Prialianti. Jadi sebenarnya konstruksi kasus ini bagaimana ya Bu? Bingung saya jadinya nih, karena di pemberitaan Saya mau tambahkan tegas tadi, yang perlu saya konfirmasi ke Ibu Titin ini, apakah ada DPO nggak sesungguhnya, Bu? Nah, tolong dijawab Bu, dari pertanyaan saya sama juga dari Pak Yusuf nih. Kalau DPO kan yang menetapkan kepolisian. Saya tidak tahu ada DPO atau tidak. Tapi yang pasti nama-nama yang disebutkan itu oleh 8 orang itu mereka tidak saling mengenal. Yang dimaksud DPO sekarang? Ya, mereka tidak kenal dengan nama-nama itu. Dari awal tidak mengenal. Jadi kalau saya bicara, saya bicaranya berdasar fakta hukum di persidangan ya Pak. Karena waktu itu kan tertutup. Saya hanya akan bicara fakta hukum di persidangan. Jadi di persidangan itu semua klien 8, semua terdakwa 8. Yang 7 itu bertetangga. Rumahnya di sekitar Jalan Perjuangan, bertetangga. Nah, yang satu ada namanya Rivaldi. Dia sebetulnya dalam perkara lain di Utbar. Ditangkap dalam perkara lain di Utbar. Yaitu perkara? Perkara sajam. Oke, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan Tidak ada sangkut pautnya kasus dengan yang Vina ini tidak ada? tidak ada. Oke. Tapi ada di antara 8 itu akhirnya. Tiba-tiba bergabung di antara 8. Tapi kan mungkin saja hasil investigasi kepolisian. Pengembangan. Itu yang mungkin kita akan diskusi masalah itu. Jadi laporan awalnya ini kecelakaan. Saya bicara lagi kembali fakta di persidangan. Polisi yang menemukan itu dari Polsek Talun, namanya Pak Suja. Dia datang ke TKP karena dilaporkan pada pukul 22 tanggal 27 berarti ya. Ya, 27 Agustus. Terjadi kecelakaan lalu lintas, ada 2 orang terkapar. Dia datang ke sana. Dia melakukan olah TKP. Dia menemukan di antara 2 tubuh itu ada 2 titik darah di bawah, itu yang terungkap di persidangan, di bawah tubuh korban. 2 titik darah di bawah tubuh korban. Artinya genangan darah di antara tubuh korban. Korban 1 genangan darah di bawahnya, korban satunya lagi yang perempuan dan laki-laki ada di bawahnya. Kemudian dia menemukan ada serpihan daging di, kalau PJU kan suka ada apa? Yang lubang-lubang di bawahnya ya Pak, apa sih, mur besar. Ada serpihan daging di PJU, nempel. Dia waktu itu mengasumsikan karena ada yang luka lubang kaki, serpihan daging itu berasal dari kaki korban. Itu yang terungkap di persidangan. Dia melakukan olah TKP Polsek? Ya, Polsek Talun. Karena peristiwanya di flyover Talun. Ditemukannya 2 yang dilaporkan sebagai laka. Ditemukan sebagai laka. Olah TKP-nya laka. Olah TKP-nya laka. Olah TKP-nya laka. Dan itu disampaikan di persidangan. Darah itu hanya ada di bawah genangan tubuh 1 lelaki ada genangan bawah darah, tubuh 1 perempuan genangan darah. Itu yang terjadi di persidangan. Nah, itu juga yang pada akhirnya saya sampaikan ke pledoi. Karena di dalam tuntutan korban ini melintas, diteriaki oleh 8 orang ini, kemudian dikejar, kalau dalam tuntutan, dipukulin di Polsek di flyover Talun itu, kemudian setelah tidak berdaya dibawa ke belakang showroom, kemudian di situ dilakukan pemukulan kembali, ditusuk bagian dada kiri dengan samurai. Itu kalau tuntutan. Kalau tuntutan, ditusuk di bagian perut dengan samurai pendek, itu tuntutan. Setelah itu dibawa lagi ke flyover, ditinggalkan. Dikesankan itu laka. Itu kecelakaan. Dalam tuntutan seperti itu. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya dari ahli forensik yang dokter yang pertama kali menemukan itu semuanya luka lecet. Bukan luka tusuk. Bukan luka tusuk. Berarti kita punya alasan untuk lebih menaruh kepercayaan
bahwa validitas hasil olah TKP oleh Polsek itu lebih terpercaya, ketimbang tuntutan. Berkasnya diolah di mana? Di Polsek atau di Polres atau di Polda? Yang berkas untuk kemudian menjadi tuntutan itu? Boleh saya lanjutkan, Pak, ya? Iya. Oke. Setelah itu, anggota Polsek nelfon ke orang tuanya Eki. Karena diyakini itu anaknya anggota kepolisian. Korban yang laki ya? Ya, korban laki. Pacarnya Vina. Ya, dia datanglah ke TKP. Ke rumah sakit rumah dalam sakit. kondisi sudah meninggal. Dalam kondisi sudah meninggal. Ya. Selesai dari situ, tanggal 29, kalau dalam, saya harus baca pledoi saya juga, itu dia ke Polsek Talun melihat motor. Dari ketika dia melihat motor, dia merasa curiga, kok motornya tidak terlalu rusak, gitu. Kemudian di tanggal 30 dia menelusuri dia jatuhnya anak itu di flyover 500 meter ke arah maju, 500 meter ke arah mundur. Ke arah mundur itu tepat di Jalan Perjuangan. Jalan Perjuangan itu di depannya ada sekolah SMP 11. Ya. Itu sekitar pukul 14. Mungkin waktunya nanti dikonfirmasi, saya harus lihat ini. Sekitar pukul 14 dia di persidangan menyatakan pukul 14 saya datang ke depan SMA. Dia di situ bertemu dengan 2 orang, namanya Aep dan Dede. Aep dan Dede itu bukan warga asli di situ. Dia itu karyawan yang di cucian mobil. Di situ ada cucian mobil, Pak, di samping sekolah itu. Dia tanya, ada nggak yang kejar-kejaran waktu malam minggu? Dia kasih foto motor si Aep dan Dede itu. Oh iya, saya lihat ada yang kejar. Salah satunya pakai Tensoplas. Aep dan Dede hanya menyatakan salah satunya pakai Tensoplas. Orang yang ngejar itu pakai Tensoplas. Itu Aep dan Dede itu. Kemudian biasanya ngumpul di situ. Si Aep memberikan keterangan gitu. Yang disampaikan Rudiana di persidangan. Kemudian 3 jam setelah itu, Rudiana kan menyimpan nomor handphonenya. 3 jam setelah itu ditelepon, Pak, orangnya udah ngumpul. Datang, langsung ditangkap 8 orang itu. Di persidangan juga dinyatakan memang tidak pakai surat penangkapan, hanya mengkomunikasikan, ditangkap, dibawa ke Polres Cirebon. Jadi yang menangkapi para yang disebut tersangka itu Pak Rudiana dan bapaknya anak buahnya. Eki. Ya. Pak Rudiana waktu itu kanit narkoba bukan? Ya. Dan anak buahnya ada 4 orang yang ditelepon Pak Rudiana, anggotanya datang ke situ menangkap 7 orang itu. Tanpa surat Penangkapan. Itu terungkap di fakta persidangan. Terungkap, Tanpa mengakui. surat penangkapan. Tanpa surat penangkapan. Tapi ini bukan tertangkap tangan. Bukan. Nah, saya mau tanya, Bu. 2 orang ini, almarhum dan almarhumah ini, di visumnya di mana? Di visumnya di Rumah Sakit Gunung Jati. Kapan setelah 2 jenazah ditemukan? Visum untuk otopsi atau visum pada saat kan Ibu, visum. cerita dua-duanya. Oke. Ketika dibawa, dokter yang menerima pertama sudah Dari Polsek dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. pada hari yang sama? Ya, pada hari yang sama. Di Malam situ, berarti ya? malam. Di situ dijelaskanlah luka lecet dan sebagainya. Hasil visumnya ada di ini. Oh, ada. Ya, semuanya luka lecet. Bahasanya luka lecet. Pada pemeriksaan itu tidak ada bicara tentang luka tusuk segala macam, tidak ada ya? Oke. Tidak ada. Dan itu juga pada saat persidangan diakui tidak ada luka tusuk. Berarti di persidangan memakai hasil pemeriksaan forensik dari rumah sakit itu? Dihadirkan. Di persidangan dihadirkan rumah sakit. Yang melakukan visum dihadirkan di persidangan dan mengatakan ke majelis hakim tidak ada luka tusuk. Ya. Semuanya hanya luka lecet. Luka lecet dan benturan benda tumpul. Cuman kan tidak bisa menentukan benda tumpulnya seperti apa. Cuma dijelaskan, iya. Kalau terjatuh juga benturan benda tumpul. Betul. Terhantam benda tumpul. Dan sampai menjelang putusan tidak ada dihadirkan alat bukti baru untuk
katakanlah mengoreksi hasil visum itu tidak ada. Tidak ada. Jadi tetap dari awal hingga akhir hasil visum tidak ada perubahan, tidak ada koreksi Dan apapun dipergunakan. bahwa lecet. Ya. Titik. Nah, barang bukti yang dihadirkan itu pakaian yang dikenakan oleh korban laki-laki. Kaosnya warna hitam, tulisannya war marble gitulah. Dihadirkan dijembreng gini. Dan kaos itu kan sudah ketika otopsi kan digali kembali, berarti kan sudah 1 minggu berada di dalam makam. Itu tidak ada luka robek. Waktu itu saya yang menegaskan, Ibu, saudara saksi ingat betul kaos yang dipakai oleh korban ini. Kaosnya betul, yakin betul. Apakah tidak ada luka robek di dada kiri? Karena kalau hasil Robek kaos, ada robek kaos. robek kaos itu kaos dalam kondisi utuh. Tidak ada luka robek di kaos, baik bagian dada maupun bagian perut. Kalau dalam tuntukan kan ditusuk pakai samurai dada kiri, ditusuk pakai samurai pendek di perut. Itu kaos itu utuh, tidak ada luka robek. Kalau jaket ada, Bu? Jaketnya tidak dihadirkan. Jaket itu kalau menurut keterangan saksi Award, itu saksi teman dekatnya Eki yang Eki yang sangat dekat dengan Eki, dia sering tidur di rumah Eki. Waktu kejadian peristiwa tersebut dia sedang bersama Eki. Saya jadi pengen mengkonfirmasi cerita bagian dari cerita Ibu tadi, Bu Titin tadi. Saya baca di putusan direktori putusan MA tentang putusan bandingnya waktu itu, bahwa peristiwanya, pemantik peristiwanya adalah malam itu 1930 WIB, gerombolan. Ini nggak sama sekali ternyata kalau di fakta hukum tidak ada cerita personal antara Vina dan Eki kalau di situ yang saya baca di direktori Konstruksi putusannya. hukumnya nggak ada sama sekali. Jadi dipantik oleh ketika gerombolan geng motor, kita nggak usah sebut nama ya, A ya, yang di dalamnya ada Egi gitu, sedang kongko-kongko di sebuah warung Ibu Nining, betul Ibu ya? Warung Ibu Nining. Sebutannya warung Ibu Nining. Saya alamatnya nggak tahu, tapi di situ ada Ibu Nining. Di situ kemudian salah satu anggota geng motor A tadi itu bilang bahwa kita diminta untuk membantu untuk ngelawan geng yang satu lagi, geng B, geng motor B, ya kan? Mereka dalam keadaan semabuk, terus nggak lama kemudian muncul Eki ya korbannya di jalan raya memboncengi Vina pacarnya bersama mungkin beberapa motor teman lainnya. Dan Eki waktu itu pakai jaket yang tulisannya geng motor B. Ini lawan yang kalau di barusan di geng A. Di konstruksi hukum itunya begitu. Nah, itu kemudian dikejar lah. Peristiwanya seperti itu. Kalau dalam putusan. Nah, makanya saya ingin konfirmasi. Jadi sebenarnya itu peristiwa yang tadi yang saya baca di direktori putusan MA. Bagaimana dia dengan versi ibunya gimana nih? Ya. Kan tadi lain lagi nih yang bikin kita bingung. Warung Bu Nining itu, saya juga waktu itu di dalam pledoi saya disampaikan, jaksa tuh nggak paham kondisi sesungguhnya warung Bu Nining itu seperti apa. Kondisi apa ini? Lapangan. Petanya. Berarti jaksa nggak rekonstruksi dong? Saya nggak paham. Kok nggak paham? Karena waktu itu ada penolakan. Jadi gini. Lanjut dulu. Karena itu kan bahasanya ngumpul di warung Bu Nining, Eki lewat. Iya. Eki lewat. Berarti mereka melihat Eki dengan jaket. Asumsinya warung itu ada di pinggir jalan besar dong. Iya. Faktanya warung itu ada di gang kecil, Pak. Berapa warung meter itu dari Bu jalan Nining besar? Sekitar 100 meter. Jauh dong kalau gitu. Dan nggak akan kelihatan. Dan nggak akan kelihatan ada yang lewat. Kawan-kawan melintas. Karena belakang-belakangnya ini tembok sekolah dan tembok rumah. Jadi kalau kita naik motor pakai warung lewat gang itu nggak bisa adu bagong, nggak bisa. Dan warung itu adanya di sudut sini. Ini gang, ini jalan raya, ya. Ini warung itu adanya di sini. Berapa meter Bu ke jalan raya? Sekitar 100 meter Pak. Karena itu warung itu rumahnya dekat rumah yang 5 orang itu. Kalau teriak kedengaran nggak lewat? Nggak kelihatan Pak. Karena ada Konstruksi di kan pertigaan. diteriakin. Ya. Ada di pertigaan gang, bukan di jalan raya, di pertigaan gang. Waduh. Gang kecil yang gang itu kalau untuk Gini. Kalau Mas Insan ini bertanya tentang peristiwa. ya
Kalau boleh nih Bu, saya justru ingin bertanya tentang kerja lembaga penegakan hukumnya. Saya mau minta tolong Ibu, atau karena Ibu bawa staf, ada tidak surat dari Polsek apa tadi namanya? Polsek Talun. Talun. Adakah surat dari Polsek Talun yang menyatakan bahwa 2 orang ini meninggal akibat kecelakaan? Ada tidak surat? Kita nggak dapat, Pak. Tidak, tapi ada. Ibu tidak dapat kan Tidak berarti dapat. kesannya ada. Tidak, saya tidak dapat dan tidak mengetahui adanya surat itu dikeluarkan atau tidak. Dari mana Ibu bisa mengatakan bahwa Polsek Talun menyimpulkan 2 orang ini meninggal akibat kecelakaan? Di persidangan, Pak. Fakta Oh, di persidangan. Di persidangan. Yang disampaikan secara lisan oleh Kapolsek sendiri. Oleh orang yang datang ke TKP dan melakukan olah TKP. Oke. Orang Polsek. Orang Polsek. Baik, pertanyaan berikutnya. Berarti simpulan bahwa ini kecelakaan adalah pernyataan lisan dari anggota Polsek Talun di Di persidangan. dalam persidangan. Dalam persidangan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Berkas tuntutan itu mengacu pada hasil kerja Satwil mana? Polsek Talun atau Polresta Cirebon? Berkas Polresta penyidikan. Ibu. Polresta Cirebon. Baik. Berarti sekali lagi berkas tuntutan disusun mengacu pada hasil kerja Polresta Cirebon, Iya. bukan Polsek Talun ya. Bukan Polsek Talun. Berkas tuntutan itu justru memuat informasi, bahkan mungkin simpulan, Iya. bahwa kedua korban justru meninggal akibat tusukan. Ya. Berarti saya bayangkan terjadi perubahan penyebab kematian korban dari yang di tingkat Polsek Talun disimpulkan sebagai kecelakaan, Ya. namun di Polres yang perlu kita dalami terjadi perubahan simpulan bahwa 2 orang ini meninggal akibat pembunuhan. Polresta ya? Ya. Oke. Silakan Mas Ihsan. Diduga, Pak. Jadi duga. Pak Yusuf ada komen nggak tentang ini? Ada Kan temuan yang itu lazim kan dalam sebuah tempat kejadian perkara yang pertama sekali kan tadi kan yang melaporkan terlebih dahulu kan tempat kejadian perkaranya di Polsek Talun. Iya. Kan Polsek Talun. Iya. Ya, itu lazim karena ada ditemukan katakanlah mayat atau apa orang di jalan raya pasti diduganya kecelakaan. Nah, pasti diduganya kecelakaan, ada kendaraan. Nah, di olah TKP direkonstruksi lah ya. Cek tempat kejadian perkara. Tapi apakah itu sudah dilakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tidak pidana? Belum tentu. Nah, tapi jawabannya gini arahnya. Belum tentu. Ibu pegang hasil visum tidak? Pegang. Coba saya boleh lihat. coba boleh tolong. Yang tertuang dalam BAP ya? Iya. Hasil BAP visum yang ya. besar sekali tuh, buku yang besar. Ini makin seru ini. Sementara dicari, Ibu bisa lisan Ini faktanya jawabkan. beda ini. Makanya Jawab saya lisan. jadi bingung Jadi sekarang. dari balik kanan kita ini. Makanya ini. Ini kan Kompolnas. Iya. Jadi yang membuka Nanya-nanya saya Oh, seharusnya. nggak boleh Nggak ya? apa-apa, boleh. Bapak cari, saya siapkan Kan semua. sudah selesai kan? Ya. Transparansi. Boleh kan? Wah, berat sekali. Sebegitu tebal di bagian mananya nih? Biar Mananya, cepat. Bu? Udah. Kalau bisa Bagian tolong mananya? bantu. Hasil visum. Saya hanya mau melihat hasil visum. Jadi tanda itu sudah. Loh, Pak. Hasil visum menyimpulkan bahwa apa penyebab kematian kedua orang korban Ini ini? hanya uraiannya, Pak. Kayaknya tidak disampaikan, tidak hasil lembarannya. Mohon maaf. Ya, tapi simpulannya apa? Ya, Simpulan berdasarkan visum bahwa kedua orang korban ini meninggal akibat tidak disebutkan ini, cuman tidak wajar aja. tidak wajar. Ya. Nah, bentuk tidak. Oh, bentar. Ada. Ini hasil visum ya? Yang ini ya, Bu ya? Ya. Muhammad, ini boleh disebut nama ya? Oh, udah selesai kan? Udah Udah jadi selesai. udah inkrah kan ya? Cara kematian yang dialami oleh jenazah, ini menyedihkan sekali Mas Insan. Ya. Cara kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana sesuai keahlian saya berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam adalah kematian tidak wajar dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul. Ya. Trauma tumpul. Trauma tumpul, bukan tusuk. Bukan tusuk. Dengan kata lain, ada dua perbedaan simpulan ya. Polsek Talun mengatakan kecelakaan. Ya. Hasil kerja Polres Tuntutan. Cirebon yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan berkas tuntutan menyimpulkan meninggal akibat pembunuhan. Mereka ada dua yang berbeda. Iya.
Kalau kita cek hasil visum, bahkan hasil otopsi, ini lebih sinkron ke hasil kerja Polsek Talut. Bahwa korban meninggal bukan akibat tusukan. Lebih mendekati akibat kemungkinan kecelakaan. Diduga. Iya. Itu. Itu konstruksi tuntutannya yakin, Bu, disebut seperti itu di persidangan. Ini Pak, saya bawa. Bahwa terdakwa divonis bersalah hukuman seumur hidup, ya jelas lah ini akibat pembunuhan, Pak. Ya. Tidak mungkin Tidak ada yang mungkin disidang ada kalau yang kecelakaan. Saya mau pastikan di fakta Ya, tidak persidangan. mungkin ada yang Iya, Pak. disidang kalau kecelakaan. Maksud saya kecelakaan tunggal gini ya. Ngomong-ngomong ini kecelakaan tunggal, Bu. Ya, kecelakaan tunggal kalau di laporan Pak Suja itu kecelakaan tunggal. Kan dia pasti bikin LP Pak kalau di laporan kecelakaan terjadi kecelakaan. Ini pokok Polsek Talut. pertanyaannya adalah apa gerangan yang mengakibatkan terjadi perubahan simpulan di tingkat Polresta Cirebon? Boleh saya ngomong Pak? Boleh banget Ibu. Boleh. Ada laporan dari Saya pihak baru. keluarga ke Polresta. Ya. Pak Rudiana, Yaitu ini keterangan saksi ya Pak ya? Iya. Keterangan saksi Pak Rudiana ya, di persidangan. Di persidangan. Yang sudah disumpah. yang sudah disumpah. Ya. Pak Rudiana ketika mengecek sebagai polisian insting saya, ini anak meninggal tidak wajar. Dia menyatakan itu. Saya polisi insting saya anak ini tidak wajar. Apalagi dia setelah melihat kondisi motornya. Kondisi motor korban itu tidak parah, tapi anak dua orang itu meninggal. Gitu. Instingnya seperti itu. Tapi tidak menyebutkan kecelakaan kan? Iya, tidak menyebutkan kecelakaan. Jadi Karena dia ragu motornya tidak rusak. kan? Tidak rusak. Gitu. waktu itu saya sempat bertanya, kenapa Pak, kok Bapak berpikiran itu bukan akibat kecelakaan? Karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan orang lain. Lantas diasumsikanlah bahwa meninggalnya korban ini berhubungan dengan peristiwa perkelahian atau semacamnya yang terjadi pada waktu sebelumnya. Ya. Jadi saya mau konfirmasi ke Ibu, motor yang dilihat Pak Rudiana itu menjadi fakta persidangan tidak? Dihadirkan. Nah, Dihadirkan. tidak rusak. Tidak rusak. Bukan ada lecet karena di keterangan saksi juga motor itu kondisinya begini kan digambarkan Pak. Saya nggak bisa detail karena waktunya ini semalam saya lihat juga ada ini. Cuman motor dalam kondisi begitu kan diinikan. Terus di media jalan ada warna motor yang nempel itu juga disebutkan di keterangan saksi pas yang olah TKP Polsek Talut itu. Ada gesekan warna motor ke media jalan. Itu disebutkan. Saya kembali mengambil angle kerja penegakan hukum, Bu. Siap. Di berkas tuntutan disebut bahwa korban meninggal akibat luka tusuk. Ya. Mengacu pada hasil otopsi. Adakah laporan hasil otopsinya di sini? Saya hanya dapat berkas itu, Pak. Berkas otopsi Ibu tidak baca? Nggak pegang. Apa tuntutan, Bu? Iya. Berkas tuntutan itu kan disebutkan biasanya. Maksudnya berkas. Kalau tadi kan saya mengatakan begini, Ya. ingin mengatakan ada 2 satuan wilayah Polri yang ternyata menghasilkan simpulan berbeda tentang penyebab kematian korban. Saya asumsikan polisi bekerja sebaik mungkin dengan melibatkan disiplin ilmu terkait, ya. yaitu kedokteran forensik. Nah, ketika terjadi perubahan simpulan tentang penyebab kematian korban, maka mungkinkah ada 2 simpulan otopsi yang juga berbeda? Karena itu saya ingin tanya, apakah Ibu pernah melihat atau memegang atau mungkin dihadirkan saksi dari rumah sakit lain, dokter lain yang mengoreksi tanda petik hasil otopsi dari rumah sakit apa ini, Bu? Rumah sakit Gunung Jati. Adakah dokter lain, laporan lain yang mengoreksi hasil Tidak. otopsi rumah sakit Gunung Jati? Tidak. Maksud tidaknya apa? Jadi sejak awal dokter-dokter yang dihadirkan, baik dokter forensik yang melakukan Otopsi? otopsi maupun yang menerima pertama kalinya Ya. jenazah atau korban itu aja yang dihadirkan, yang menangani. Tidak ada saksi lain yang mengkoreksi itu. Apakah bisa dikatakan bahwa berkas tuntutan itu memuat informasi yang tidak berdasarkan hasil otopsi? Ya. Saya jawabnya ya. Kenapa saya punya keyakinan yang 8 sudah divonis itu bukan pelaku pembunuhan seperti tuntutan jaksa. Kok bisa begitu, Bu? Ya. 1,
Hasil otopsi tidak pernah menyatakan ada Luka tusuk. Luka tusuk. Ya pembunuhan kan tidak harus luka tusuk, Bu. Tapi yang ada di berkas tuntutan luka tusuk, Pak Yusuf. Luka tusuk. Ya, oke. Ha. Nah, kemudian konstruksi jaksa dari tuntutan kan Eki lewat dikejar. Iya. Sedangkan kondisinya tidak memungkinkan warung itu ada di gang. Kemudian penetapan 8 pelaku ini diyakini oleh orang tua korban setelah dia datang ke tempat berkumpulnya anak-anak ini pukul 14, kemudian dia nerima informasi pukul 15 anak-anak itu sudah berkumpul dengan dasar cerita dari Aib dan Dede yang tidak pernah dihadirkan di sidang. Nah, begini. Padahal dia yang nunjuk anak ini loh Pak, yang ngejar motornya Nih, yang Bapak maksud. oke. Bu Titin, Dede dan itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Padahal dia yang menunjuk inilah. yang itu. Bu Titin, Pak Yusuf, Mas Insan, Ya, Mas saya Reza. pikir kita harus lengkapin informasinya. Tadi adalah simpulan yang saya baca terkait dengan penyebab kematiannya Muhammad Rizky Rudiana. Ya. Nah, sekarang kita baca simpulan Vina. penyebab kematian almarhumah Vina. Vina. Ternyata, oh, beda nih. Beda. Ini cara kematian yang dialami oleh jenazah Vina sesuai keahlian saya berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam adalah kematian tidak wajar dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tajam dan tumpul pada jenazah Vina. Ada tajamnya. Ada kali tajamnya. Mhm. Saya kembali ke Ibu dulu. Sepanjang yang Ibu ketahui selama persidangan itu, ketika bicara tentang luka tusuk, Mhm. tuntutan dari jaksa, luka tusuk, itu menyangkut kondisi tubuh almarhum Muhammad Rizky atau menyangkut tubuh almarhumah Vina? Muhammad Rizky. Ini Ibu nggak ngada-ngada nih Bu ya. Di persidangan, Mhm. dalam berkas tuntutan disebut Muhammad Rizky pada tubuhnya ditemukan luka Luka tusuk. tusuk, iya. Padahal hasil otopsi hanya menyebut luka tumpul Luka tumpul dan lecet-lecet. dan lecet. Bagaimana dengan almarhumah Vina? Pada tubuhnya dalam berkas tuntutan disebut mengalami luka apa? Tidak tergambar lebih ini. Kita setelah membacakan ini, saksi memberikan keterangan itu tidak tergambar secara detail, hanya membacakan. Tidak tergambar secara detail. Nggak boleh dibicarakan nih. Terlalu sensitif. Paham? Saya pikir itu juga sudah ada di Kalau- direktori putusan Mahkamah Agung. Ada di surat dakwaan lengkap itu ada hasilnya. Ini Mas Reza mau menanyakan Kalau ke saya ya, apakah- maaf nih Mas Insan, terlepas boleh atau tidak boleh, ini menyangkut hal yang yang underline. sangat personal, yang sensitif, yang menyangkut harkat martabat kemanusiaan. Saya tidak akan sanggup menyebut yang satu itu. Ya. Ini terkait persoalan apakah Kalau menurut Pak Yusuf, almarhumah Vina itu diperkosa atau tidak? Mhm. Ada perdarahan ya di situ. Bukan. Saya tidak masuk situ ya. Saya memilih berfokus pada masalah luka saja. Ya. Luka tusuk, luka Pokoknya tajam, dalam tuntutan luka tumpul. tusuk di tubuh Eki, kan yang ditusuk Eki. Ya. Tapi di hasil visum tidak tergambar. Di baju yang dijembreng di depan persidangan juga tidak ada bekas robekan luka tusuk. Gimana Pak? Boleh dibuka? Ada tes DNA-nya waktu itu enggak? Tidak dilakukan sama sekali. Udah Itu yang sebenarnya Pak Yusuf saya katakan kepada Dirkrimum. Kalau memang tidak mungkin dilakukan pemeriksaan DNA baik itu di tingkat Polsek maupun Polres, ya naikkanlah ke Polda Jabar. Kalau tidak mungkin juga naikkan ke Barreskrim Mabes Polri. Jadi sekarang lebih ke persoalan kita mengkonstruksi apakah 3 orang yang sekarang sedang getol polisi lakukan untuk memburunya itu peluang ketangkepnya gimana nih Bu? Kalau Ibu aja tadi bilang 8 yang sudah di dalam itu nggak kenal.
Ada fakta persidangan nggak Bu waktu itu? Enggak, mereka tidak kenal sama sekali karena kan mereka juga tidak berada dalam peristiwa ini. Gimana Nah, mereka itu meyakini lagi. mereka kenal? Tadi saya pikir karena mereka satu circle Pertemanan. pertemanan, ya kan, dalam geng motor itu ya, masa sih nggak kenal satu sama lain, walaupun mungkin tidak dalam terlalu personal banget, tapi tahulah ini namanya ini, rumahnya di mana, pasti masa nggak tahu sih Bu itu. Kan itu juga yang bikin polisi bilang bahwa kami susah untuk mendapatkan yang tiga ini karena selama ini nggak ada yang kenal tuh. Nama aja Iya. cuman kenal nama gaul, nama pergaulan gitu kan. Baik. Kalau saya sih bicara geng motor Tambah itu ya. dilahirkan, dimunculkan. Sebetulnya kalau dari keterangan saksi awal yang memakai jaket itu almarhum. Ada di BAP-nya. Yang memakai jaket Geng motor itu Geng motor yang itu. dianggap lawannya Ya. geng motor oleh Egy dan kawan-kawannya ya, itu. almarhum. Bu, ini kenapa Ibu bawa ke sini? Kan saya baca pas malam, jadi karena saya pakai itu saya baca lagi. Ya kenapa dibawa ke obrolan kita di diskursus? Saya kan merekonstruksi kembali apa yang terjadi, Pak. Berarti memang Ibu bersiap diri untuk ini diperbincangkan ya? Ini sebenarnya perjuangan saya dari tahun 2016, Bapak. Nah, saya kembali ke kesimpulan. Ini kan sudah inkrah pembunuhan berencana. Tapi Ibu tidak yakin. Tidak yakin. Faktanya apa sesungguhnya? Kalau yang Ibu yakini selama ini. Saya sih tetap mengasumsikan itu kecelakaan, Pak. Apa Bu? Kecelakaan. Tadi kan kita singgung ya, ihwal tanda-tanda trauma tajam dan tumpul. Saya mencoba mencari tahu nih, tanda-tanda trauma tajam itu pada tubuh sebelah mana? Itu kan ya? Ya. Kan kalau Ibu tadi kan mengatakan samurai di sini dan di sini, Ya. di perut, artinya di bagian tubuh bagian Ya. depan. Sesuai tuntutan loh, Pak. Ya, tuntutan. Sesuai tuntutan. Ya. Sesuai tuntutan. Hasil visum memang menunjukkan ada tanda-tanda trauma tajam, di mana luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Jadi luka tajam itu Trauma tajam. bukan tusukan seperti yang Iya. disebut, itu juga. Nah, kembali lagi kalau memang begini simpulannya, indikasi ya, indikasi. Ini kan kita bukan proses hukum ya, indikasi. Indikasi kesesuaian itu ada pada hasil kerja Polsek Talut dan hasil visum, Ya. hasil otopsi. Rumah sakit Gunung Jati. Tapi terkesan atau terindikasi ada kesenjangan antara hasil otopsi dengan berkas tuntutan yang mengacu pada hasil kerja Polresta Cirebon. Cirebon. Ya. Oke. Boleh disimpulkan nggak Bu bahwa penuntutan itu direkayasa jadinya? Ya. Dari awal kan saya sudah ngomong, ini salah tangkap. Kalau misalnya itu pembunuhan, polisi yang harus membuktikan dong. Dalam bahasa Ibu deh, kenapa Ibu membenarkan bahwa ini patut diduga lah paling tidak sebagai rekayasa? Dalam bahasa Ibu, kenapa patut diduga sebagai rekayasa oleh otoritas penegakan hukum? Satu dari 8 orang itu, salah satunya sudah saya jelaskan, Pak. Rivaldi itu, dia Terus sedang ya dalam perkara berbeda. Dia Perkara sajam, berbeda. tapi perkara berbeda di Polsek Kota. Jauh, Jauh. ya? Tidak ada hubungannya. Jauh tidak ada hubungannya. Satu itu. Satu. Kenapa tiba-tiba bersatu seolah-olah mereka saling kenal? Oke, itu satu. Satu. Dua, Kedua, kenapa disebut rekayasa oleh Ibu? karena pada saat penangkapan, apa iya betul untuk tuntutan pembunuhan berencana itu polisi hanya perlu waktu 3 jam untuk mengenali para pelakunya berdasarkan keterangan Ade dan Aep itu loh Pak. Nanti mau saya ke sana. Oke, dua. Yang Ya, ketiga, yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. persidangan. Tiba-tiba ditangkap, kemudian kami susah menghubungi, keluarganya susah menghubungi, kemudian tiba-tiba pindah ke Polda. Oke. Ada lagi Bu? Alasan Ibu, kenapa ini patut disebut sebagai rekayasa? Dari hasil visum itu Bahwa bahwa dari tuntutan itu akibat luka tusuk di bagian dada dan tetap perut. Tetapi dari fakta persidangan bahkan baju yang sudah dikubur 1 minggu pun itu utuh, tidak ada luka robekan. baik. Kaosnya fakta persidangan itu ada? Ada Kaos Bu ya? kaos, bentuknya Kalau kaos. yang tadi 2 orang Dede siapa itu? Dede. Aib. Dede dan Aep. Itu ada dalam fakta persidangan. BAP-nya dibacakan tidak pernah dihadirkan. Karena 2 orang ini justru yang menjelaskan
pelakunya si A, si B, si C. Ibu sebagai kuasa hukum atau kuasa hukum lain pernah menanyakan itu di Berulang kali di ke majelis. majelis hakim. Minta jaksa menghadirkan Dede Aib itu. Dede dan Aib. Karena mereka sebetulnya bukan orang situ juga. Bagaimana mereka apal banget nopol dan sebagainya. Gitu. Jadi Dede dan Aib bisa Tidak diduga pernah. Ya, bagian dari perekayasa cerita. ya. Ya, maksudnya dalam konstruksi tuntutan dan dakwaan ada disebut nama Dede dan Aib. Ada di BAP juga ada, Pak. Tapi tidak pernah dihadirkan. Tidak pernah di dihadirkan. sidang. Dan saya berulang kali minta ke majelis hakim. Majelis mohon Apa respon majelis hakim? Menyerahkan ke jaksa, tapi tidak ada alasannya susah dicari. Susah dicari. Kata siapa? Jaksa sudah berusaha dihadirkan, tapi sulit dicari. Padahal dia orang Gunung Jati dan alamatnya jelas. Oke. Jadi Alamatnya kita jelas nanti tercantum. itu salah satu hal yang bisa kita mintakan dalam klarifikasi. Apakah berkas perkara ini lancar tidak waktu itu di jaksa penuntut umum? Nah, kan selalu pasti ada, nggak mungkin langsung diterima, pasti ada petunjuk-petunjuk. Termasuk apakah nama Dede dan Aib ini ada dalam petunjuk jaksa? Kok sampai di persidangan untuk diminta dihadirkan sulit, nggak ketemu. Berarti kan ada upaya mencari atau memang tidak, itu penting. Ini kok jadi membuat saya terkejut-kejut ini. Ya, ini Beda banget dengan faktanya segala berbeda. pemberitaan. Bukan hanya beda dengan segala pemberitaan. Beda dengan filmnya. Kalau film ya karena itu genrenya bukan dokumenter, Persoalannya di situ kan dinyatakan ditulis atau dibuat berdasarkan bisa nyata. Makanya dari awal pertanyaan Twitter saya ke sutradara waktu itu, berapa persen bagian dari konstruksi film Anda dari time code 00 sampai ujung Jawabannya yang merupakan apa? hampir 90%. Iya dong, berarti 90% ya kan kita percaya diri untuk mengatakan bahwa ini tentu hasil riset, hasil pemeriksaan, ya data-data yang tersedia. ya, termasuk ya apa namanya scientific crime investigation. Iya, iya. Nah, cuman kita konfirmasi tidak ada tes DNA. Gitu. Mana Bu? Ini Ini teman-teman DN. Hah? Nyapanya teman-teman DN kan? Sobat DN. Sobat DN. Saya sedang membaca berkas tuntutan yang diperlihatkan oleh Ibu Titin. Yang pokok kalimat yang ingin saya baca adalah, mana Bu? Mana yang mengatakan bahwa korban meninggal akibat trauma Oh tajam? enggak, ini tuntutannya Pak. Oh, oke. Berarti di tuntutannya ada. Oh, tapi di sini ada katakan Iya. menusuk ya? Menusuk. Menusuk. Ada menusuk. Menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri. Sehingga akhirnya korban meninggal dunia di Ya. tempat. Ada penyebab 4 kematian, NASH, Natural Accident Suicide Homicide. Kalau di tuntutan ini adalah akibat homicide, tapi kalau hasil visum dan tampaknya juga sama dengan Polsek Talut, menyimpulkan ini adalah accident. Kalau accident, kemudian ujung-ujungnya ada orang yang dihukum seumur hidup, padahal ini, tadi Ibu sebut kecelakaan tunggal ya, beratnya hidup kita ya, tanggung jawab kita itu. Seumur hidup dalam sini seumur hidup. Betul. Kalau di barat, ada yang namanya, ini contoh, saya bicara secara umum ya, jadi tidak pretensius untuk mengarahkan ke kasus ini. Ketika otoritas penegakan hukum dianggap tidak tepat dalam melakukan proses, dalam melakukan penanganan sebuah kasus, hingga kemudian berujung pada penghukuman atau pemenjaraan untuk orang yang tidak bersalah. Gitu. Lain lah pemenjaraan terhadap orang tidak bersalah, bisa saja lewat proses hukum. Ini salah. Bukan. Ini orang yang bisa pahami lah maksud saya gitu ya. Itu bisa berakibat bangkrut itu, bukan harus bayar ganti rugi itu. Bayar kompensasi itu. Saya juga sempat WA dan WA ke siapa? ke salah satu petinggi dan ini Dan ini gue bicara polisi, Komandan. ya, Polisi? dan, iya, Petinggi Polri. bukan. Apa? Bukan. Udah. Bukan. Nah, ada satu anggota yang saya tahu begitu dia tahu. Dan dirimu kan yang tahu banget masalahnya. Ini loh kita mempertaruhkan. Ada nasib 8 orang yang dipertaruhkan. Selama ini Bu, karena Cuma sedikit nggak dijawab. banyak saya terpengaruh atau tergiring oleh narasi yang berkembang di publik terkait film Vina. Iya. Saya itu terobsesi membayangkan, masa sih 3 orang nggak bisa ditangkap? Itu loh. tadi yang saya awali itu tadi. Ada nggak sebenarnya DPO ini, Bu? Iya. Nah, 3 orang masa tidak bisa ditangkap karena saya sih? cari di putusan itu siapa yang dimaksud DPO ini. Tapi sekarang harus dengan segala hormat,
saya berubah pikiran. Yang menempel di kepala saya sekarang adalah itu tadi. Memang penting nih Pak Yusuf turun ke lapangan. Pak Yusuf, saya tidak mengklaim sebagai orang yang serba tahu. Ini dari obrolan sederhana, hanya dengan mengacu satu berkas nih, kita tidak melakukan... Belum baca semuanya, Pak. Belum. Mengerikan kalau baca semua. Tidak melakukan wawancara terhadap para penyidik, gitu kan ya. Tidak melakukan olah TKP ulang, rekonstruksi ulang, tidak melakukan otopsi ulang. Hanya dengan membaca berkas, memang ada kejanggalan. Ada proses hukum yang tidak bisa dipahami oleh logika linear kita nih. Pak, Bu, kalau minum aja, Bu. Ya tadi, Santai aja. kalau kita berdasarkan proses hukum yang sudah ingkrah itu, Iya. maka selesai. Iya. Oleh karena itulah kita minta Nggak apa-apa, saya minum. Silakan. klarifikasi posisi kasusnya itu, apakah memang waktu itu sudah benar-benar selesai sesuai yang ada dalam putusan, Atau masih ada yang gantung? atau ada yang masih menggantung. Makanya tadi saya tanya ke Ibu sebagai kuasa hukum, ada pemeriksaan DNA tidak sekali lagi? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tadi malam sudah dibahas ya, Pak. Iya. Ya? Tidak ada Tidak ada. pemeriksaan. Jadi Krimum juga semalam mengatakan tidak ada. Tidak ada. Bu, jadi ketika Sebentar, saya mau tanya. Ketika Pak Yusuf bicara tentang ada tidaknya pemeriksaan DNA, Pak Yusuf ingin mengatakan apa? DNA terkait apa ini? Kak, sesungguhnya kan secara garis besar yang melihat saksi di TKP itu kan sesungguhnya tidak ada, kecuali yang diduga pelaku. Kan DNA itu bisa terkait dengan darah, apakah ada darah pelaku lain. Nah, Maksudnya begini, ketika kita membayangkan perlunya pemeriksaan DNA, sebetulnya kita berharap hasil pemeriksaan itu menggiring kita lebih dekat kepada pelaku atau untuk memastikan siapa korban. ya semuanya bisa. Kalau korban kan sudah jelas ya definitif dua orang meninggal dunia. Pelaku. Pelaku paling utama kan karena terkait dengan yang dimaksud DPO itu. Nah, kita kan ini bertanya besar. DPO-nya sekarang atau yang dulu sudah DPO. Nah, ini kan agak janggalnya begini. Ini kan udah 8 tahun. Ya. Udah ada kasasi. Nah, kok masih ada DPO itu. Itu kejanggalannya. Udah kasasi ini, ditolak kasasinya, kok masih ada yang dianggap DPO. Nah, jangan sampai itu ada novum. Jadi, siapapun boleh menjawab nih. Karena Ibu Titnya lagi sibuk dengan cari datanya. Ada data nih, Pak. Kalau sekarang polisi sudah merilis ciri-ciri fisik dari 3 DPU itu. Si Andi, si Dani, dan Peggy Perong. Pertanyaan saya, ini siapa jadi 3 orang ini kalau Ibu bilang nggak Kalau kenal? dari sudut pandang hukum ya terduga maksimal tersangka ya cuma itu. Tidak apa-apa untuk kepentingan pengungkapan hingga tuntas mencari orang dengan status Iya. sebagai terduga tersangka tidak apa-apa. Dan itu kan Walaupun sulit diingkari di publik, di netizen, ini terdakwa yang buron kan kesannya begitu kan? Ya. Lalu dari cerita Ibu lebih dalam gimana? Dengan mereka tidak saling kenal gitu. Apalagi sama yang 3 ini jadinya nih. saya nggak ngerti siapa yang menciptakan akhirnya jadi tuntutan ceritanya jadi seperti ini. Karena masing-masing orang kan punya alibi pada saat kejadian malam itu. Bu, Ibu kan sudah lama ya beracara ya, maksudnya berpraktek hukum. Dan Ibu juga punya latar belakang sebagai jurnalis. Perkiraan saya jurnalis investigatif. Yang sepertinya sebentar lagi mau dilarang itu loh. Udah jangan kemana-mana dulu Mas. Jangan kemana-mana ya? Jangan kemana-mana dulu. Kelamaan katanya. Saya mau mengatakan gini, dengan pengalaman jam terbang Ibu yang sangat tinggi itu, ketika Ibu melihat, kok beda nih antara Polsek Talut dengan Polresta Cirebon, apa yang melintas di benak Ibu? Ibu biasa nanya lagi, boleh saya bicara Pak? Pasti mau nanya gitu kan? Enggak. Karena kami juga, mohon maaf pada saat presiden juga penuh tekanan. Kemudian Yang menekan siapa? Bentar. Ini persoalan lagi nih. Ini Perlu persoalan profesi nih. ya, Pengacara ditekan-tekan. Ibu organisasinya apa? Pradi, Pradinya yang mana? Di Oto Hasibuan. Oke. Gini. Ini atensi untuk Pak Oto Hasibuan nih. Ada anggotanya yang ditekan-tekan nih. Begini Pak, jadi pada saat itu kan sidang tertutup Pak. Dari awal sidang tertutup. Iya. Kenapa sidang tertutup? Iya betul. Kenapa Iya. tidak tertutup? Tapi pembunuhan berencana. Iya, tapi sidang tertutup alasannya karena ada Kesusilaan. asusila itu. Oh. Ada asusila. Tapi kan begini,
pada saat pemeriksaan terkait kesusilaan boleh Boleh ditutup. ditutup. Sama Selebihnya- seperti kasus Enggak. Selebihnya Peci. terbuka. Dari awal tertutup, Pak. Sama. Dakwaannya kan Wah. pembunuhan berencana. Dari awal sidang itu tertutup, Bapak. Dinyatakan Dari tertutup. awal. nih. Kenapa? Makanya Atensi saya Mahkamah hanya Agung sekarang bicara jadinya fakta nih. persidangan. Banyak Dari nih. awal ini Bu, tertutup. bentar kembali lagi. Ini ternyata yang paling menarik. Dari awal dinyatakan tertutup. Iya. Tidak pernah sama sekali dibuka. Tidak. Loh, dakwaannya kan tuntutan Pembunuhan Dewan kan harus terbuka kan? pembunuhan Pak berencana. Yusuf pasti Ya, kan? maksudnya Nah, dari awal keterangan saksi dan sebagainya ini ketika putusan baru. Gini loh, waktu kasus Putri Chandrawati itu kan terbuka. Tapi pada saat pemeriksaan terkait dugaan Iya, asusila. asusila. baru ditutup. Kalau ini semua pemeriksaan tertutup semua. Semua Bu, Iya. dari Kecuali awal pada- sampai akhir, iya. kecuali pembacaan Kecuali putusan. pembacaan putusan. Itu teman-teman media Cirebon nggak ada yang Nggak ada yang menyoal tahu. itu. Makanya kenapa? Ibu berani Iya. dibantah oleh Mahkamah Agung nanti nih. Iya. Ibu nanti kan siap-siap dipanggil Iya. oleh Bawaslu. Silakan, MA karena dan nggak ada media yang KJRI, ada di Bu. dalam, Pak. Kalau media ada di dalam, ini udah bocor dari kapan, Bapak? Ini udah bocor dari kapan? Kaos yang dijembreng nggak ada lobangnya itu, ini udah bocor dari kapan? Ya itu satu hal. Maksud saya Itu- media di sana itu- apa tidak menyoal kenapa ini Ya sidangnya kan? tertutup? Iya, Iya. makanya. Gini loh, makanya pada jelas. aspek itu, pada problem satu itu, Pak Yusuf sudah turun tangan, Kompolnas sudah turun tangan. Ya, Hanya pada insya Allah, pembacaan putusan. nanti akan bisa bisa diperiksa. Jadi- tapi pada aspek sidang tertutup, ini menjadi isu Ya, baru. isu baru bagi lembaga negara yang lain, yaitu Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Kenapa ada bahas? Kenapa wartawan gelap banget masalah? Sekarang saya yang tanya ke sedang- Ibu nih, Ibu kan pengacara profesional nih. Oh, enggak, Bapak. Waktu 2015 berita acara sumpah saya keluar. Ya, Berarti ketika saya pegang perkara itu baru banget kan, Pak? ya. Cuman teman-teman pengacara di Cirebon tuh tahu banget saya dari wartawan. Oke. Mereka memahami kemampuan. Ketika Ibu beracara Mm-mm. mendampingi para terdakwa dan dinyatakan sidang tertutup, Ibu protes tidak? Yang senior aja nggak protes, Pak. Apalagi saya, Pak. Maksud Ibu yang senior? Kan ada asosiasi Pak Ibu? Jody, Oh, Pak Jody ada itu Pak Jody, ada Buit. Buit itu pengacara senior Ini banget. satu kantor dengan Ibu? Enggak, Oh, Jadi asosiasi aja nih? tim beda atau tim sama? tim yang berbeda. Oh. Pak Jody megang 5, terusnya Buit megang 1, saya megang 2. Itu kadang saya Tapi lupa awalnya apakah- semua ibu yang pegang 8 itu. awalnya saya yang pegang 8 itu gitu. Peledoinya berbeda nggak? Tiga kuasa hukum ini Berbeda karena kan kita bikin masing-masing. saling berlawanan? Eh, Karena ini tertutup kita nggak bisa ngerti ini. Saling Iya. Dugaan berlawanan. saya, karena berbeda-beda, habis tuh menyudutkan klien Ibu. betul. Ya. Itu yang awalnya saya sampai ribut di depan ini karena klien saya sampai muntah darah. Oh. Dipukulin 5 orang ini. Padahal klien saya si Sudirman itu idiot, Pak. Nah, ini soal lain lagi nih. Saya catat dulu nih. Ibu mengklaim, menyebut bahwa klien Ibu, maaf, idiot, Keterbelakangan Ya. mental. alias retardasi mental, Ya, keterbelakangan mental. karena pengakuan keluarganya. Sebentar. Dengan ini Apakah karena retardasi mental, keterbelakangan mental itu klien ibu, ibu yakin dia nggak terlibat di peristiwa yakin ini? benar karena dia nggak pernah ketika di warung juga ada keterangan saksi yang minum-minum itu betul. Ya. Ya, di warung Bu Nining, tapi kan Ya. jauh dari jalan raya. Si Sudirman itu nggak ikut karena dia nggak pernah minum, dia selalu di masjid. Terlepas idiot atau bukan, Idiot kan Ibu pengakuan melihat keluarganya. apa? Ibu melihat pada klien Ibu ini seperti apa kondisinya? Eh, Siapa namanya, Bu? Sudirman. Sudirman. Susah banget diajak bicara, Pak. Susah diajak bicara, tapi bisa akhirnya. Bisa, tapi susah diajak bicara. Susah diajak bicara itu terus-menerus atau hanya ketika bicara soal kasus ini? Bicara soal ini. Kalau bicara yang lain, Enggak, dia juga susah komunikasi. hasil pilpres dengan- segala macam, angka KPU segala macam dia lancar-lancar. Iya. Soalnya dia mau pilpres masih Ya, nempel di iya, Pak. kepala. Apalagi yang begitu-begitu kagak ngerti dia, Pak. Kagak ngerti. Kagak ngerti. Nah, itu saya sampai mengajukan permohonan untuk Tapi dia ahli anggota geng motor, Sudirman itu. kan geng motor itu diciptakan, Pak. Kan yang pastinya yang pakai jaket tuh Vina. Ada di keterangan Awod. Temen dekatnya Egi itu yang pakai jaket geng motor itu Bukan Vina. Eki-nya jadinya yang pakai jaket Bukan geng motor Vina. lawan Kalau itu. penuturan Awod itu teman dekatnya Egi. Tapi di tuntutan yang pakai jaket Eki. Nggak ada, Pak. Jaketnya nggak dihadirkan. Nggak ada dalam fakta persidangan jaket. Nggak ada. Jaket itu nggak disebut di fakta persidangan. Hanya kaos. Hanya kaos. Padahal ceritanya kan geng motor Egi ini Ya, meradang karena ketika lagi mabok-mabokan itu lewatlah ya.
Yang pakai Eki Vina. Kalau boncengin Vina dan pakai jaket itu. Ekinya yang pakai. ya, jadi Vina Makanya yang pakai dikejar. jaket. Lain lagi. Kalau ininya award, ada Pak di sini di BAP ada. Kemudian soal jaket itu juga ada petugas dari Polsek, dia mengamankan jaket, tapi di persidangan nggak ada jaket. Nah, kayak kembali lagi Bu, ini kan tertutup ini sidang dari sejak awal dinyatakan tertutup untuk umum. Kalau di film ada pemerkosaannya, kalau di film ya. Iya. Visualisasinya. Ada visualisasinya. Ada fakta persidangan nggak? Nggak ada. Pemerkosaan Bu. Nggak ada. Nggak ada. Cuma dibacakan tuntutan gitu, terus ini tidak ada yang mengakui, ya sudah, nggak Tidak ada yang berusaha untuk menggali. Nggak ada, Pak. Karena kita juga sudah punya keyakinan, Kan semuanya dapat ini kan? ya, dapat, Pak. Pertanyaannya begini ya, kalau semalam itu di Krimum Polda Jabar yang saat ini memang menyebut itu terbuka disimak oleh hadirin, beliau mengatakan ada sperma, itu kan ya? Karena di film Vina disebut-sebutlah bahwa almarhumah Vina ini maaf menjadi korban kejahatan seksual, maka kan kita mengasosiasikannya, oh sperma yang disebut ini pasti spermanya pelaku, begitu kan? ya. Orang yang sudah melakukan Sudah kejahatan terhadap almarhumah. Tapi kalau kita mau netral nih, karena kan saya bukan penyidik ya, kalau kita mau netral, andaikan memang ada sperma, maka pertanyaannya, ini sperma hasil dari sebuah aktivitas seksual yang forceful atau yang konsensual? Nah, kita bisa jawab. Jawabannya ada di tayangan YouTube Bapak, Pak. Yaitu Yang Bapak kemarin. bikin Yang kemarin. YouTube sendiri, Pak? Yang kemarin. Yang sama sutradara. Iya. Iya. Ini kekasih. Saya tuh, ini kuncinya. Dia ngomong kekasih. Sebentar. Ibu ingin mengatakan apa? Barusan saya mengatakan ada dua jenis aktivitas Iya. seksual manusia. Ada yang forceful, First school. yang dipaksakan, ya itulah yang kemudian menjadi kejahatan seksual. Tapi juga ada yang konsensual, Iya. Iya. mau sama mau. Iya. Terus ibu ingin mengatakan apa barusan? Mau sama mau, Pak. Tapi kan nggak ada pembuktian. Nggak ada pembuktian, maksudnya jawaban itu mereka berpacaran. Nah, Siapa? itu Vina kan sama itu. Sama Eki. Ya. Itu juga dari cerita teman dekatnya Eki. Kalau saya boleh tahu ya, saya belum nonton filmnya nih, serius nih. Saya apalagi, Pak, nggak nonton-nonton. Sebetulnya maaf betul ya, kata perkosaan itu pertama kali datang dari mulut siapa sih? Nggak ada yang ngerti kita, Pak. Saya aja pengacaranya nggak ngerti. Apalagi Ya ketika diangkat di film bahwa almarhumah menjadi korban kejahatan seksual ruda paksa itu. Pasti kan ada yang mengatakan ini kayaknya dasarnya almarhumah. tuntutan deh mereka, karena kalau Nah itu tadi informasi- kembali saya tanya, ini kan dinyatakan tertutup. Apakah ada diksi aja lah, nggak usah fakta persidangan, Diksi, diksi betul. pemerkosaan di Nggak, dalam nggak, sidang itu. tidak dijelaskan secara ini. Kalau film itu saya Karena kan tidak ada menduga yang mengakui, peristiwanya aja nggak ada yang mengakui. Nah sementara bagaimana semua mau kan menggali? semua kan terima barang ini. Ya. Hasil visumnya kan semua terima kan? Ibu terima dari mana hasil visum ini, hasil otopsi ini? Dari jaksa? Ini saya baca, bukan, ini kita kan mengajukan ini, Pak. Nah, saya semua baca BAP-nya kan. Oh. Nah, cuman waktu itu saya tanyakan, apakah misalnya ditemukan sperma, apakah bisa itu dari beberapa orang. Saya sempat nanya gitu ke saksi ahli yang dihadirkan. Tidak dipredik, tidak bisa kecuali menggunakan hasil penelitian kan gitu. Karena saya sempat tanya. kalau film itu ada visualisasi perkosaan, saya bisa memahami karena itu based on ketika arwah almarhumah Vina merasuki teman sahabatnya itu yang namanya Linda, dan itu dia cerita bahwa bagian dari cerita itu adalah bahwa saya diperkosa bergiliran segala macam itu. Itu yang mungkin saya pikir logik sekali untuk Ya, untuk membuat membuat film. visualisasi itu berdasarkan itu kan suara asli, rekaman itu suara asli. Ketika Vina kerasukan itu, katakanlah begitu, kakaknya oke. merekam Oke. itu. Oke. Maksud film itu apabila dikaitkan dengan ini Nggak nyambung ya? berusaha untuk ke sana itu. Oh gitu. Memvisualisasikan pemerkosaan itu berusaha untuk mendekatkan apa yang ada di dalam visum. tapi begini, ya sebetulnya akan terjawab. Sebetulnya ya. pihak-pihak yang memproduksi film Vina itu baca hasil otopsi Ya. nggak? Nah, itu. Kita nggak dapat info tentang itu kan. Nggak dapat Dari info. sutradara kemarin juga nggak menyinggung itu.
Lalu ketika saya tanya, di visual Anda bapaknya Egi ya, ketua geng motor itu, jelas banget divisualisasi sebagai polisi dengan rumahnya yang katakanlah mewah, di carportnya ada 2 mobil, salah satunya mobil sedan dengan plat nomor polisi. Apa itu berdasarkan klarifikasi Anda, konfirmasi Anda ke polisi? Gitu kan. Tapi kan jawabannya kalau buat saya nggak memuaskan. Tapi itu udah telanjur yang semua publik tonton itu. Wah, sekarang dari Polda entah di Reskrimkumnya atau dari Kabitnya bilang nggak ada satu orang pun dari 3 DPO itu yang berkerabat atau punya keluarga polisi, malah Eki korbannya, kan lain lagi jadinya tuh. Tapi kan publik ya nonton itu mungkin persepsi di kepala ya karena nonton itu. Gitu. Saya akhirnya juga terus terang harus terpengaruh. Mungkin tadi yang saya pernah jelaskan ya Pak di ini. Ketika ini ditampilkan kan ada saksi yang dipanggil dari kepolisian. Ini ditampilkan tuh maksudnya apa? Para Foto-foto terdakwa ini dihadirkan? Ya foto-fotonya ditampilkan nih kondisi terdakwa ketika sudah ditangkap itu. Akhirnya kan saksi dipanggil, saksi dari kepolisian. Saya juga melihat ada marwah pengadilan yang hilang gitu Pak. Gitu. Ya, karena saksi dari kepolisian itu masuk ke ruang sidang memberikan kesaksian, pulangnya banting pintu di depan hakim, di depan jaksa, di depan kami semua. Apa yang ingin Ibu katakan? Apa tafsiran dari peristiwa itu? Itu makanya gimana kita dalam kondisi loh kok sanggup di ruang sidang saksi di depan hakim, yang mulia hakim, di depan jaksa, di depan kita semua. Dia ngomong sambil berlalu, sambil banting pintu keluar dari ruang sidang. Itu anggota kepolisian, itu yang tadi saya, gimana kita tidak shock melihat suasana persidangan seperti itu. Pernah terjadi Pak, anggota kepolisian. Dia membanting pintu karena terpeleset, karena gusar, marah. Apa gerangan yang membuat dia marah ketika diperiksa itu, di persidangan? Kita nggak paham Pak, karena kita juga kaget ketika selesai sidang, selesai memberikan keterangan, ya kalau di ruang pengadilan kan ada pintu yang gerak. Siapa namanya Ibu? Saya tadi konfirmasi ke teman-teman yang sama di ruangan itu, ingat nggak? Iya Mbak Titin, gini. Semua ingat, tapi mereka lupa lamanya. Tapi diperiksa di persidangan kan? Diperiksa di Berarti persidangan. ada dong di putusan saksi ini menerangkan ini kan? Gitu. Mungkin, cuman saya juga lupa siapa anggotanya. Kemudian keluar, nah itu kenapa kita aja dalam, kok begini? Yang saya sebut tertekan, itu kok bisa di ruang sidang kita diperlakukan seperti itu. Baik. Nggak ada yang protes tapi? Ya bengong Pak semuanya. Dari tim kuasa hukum yang 3 tim ini? Kita bengong, hakim bengong, saya bengong. Jadi ibarat kata nih, pintu dibanting kayak, atau bahkan maaf nih, seandainya majelis hakim yang mulia dihina sekalipun, ya paling cuma bisa marah. Itu sebabnya kenapa saya ngomong, kita kok dipukul gitu, itu bahasa tertekan itu gitu di dalam ruang sidang, hakim, jaksa kita dan teman saya yang hadir di sidang itu sebelum berangkat saya konfirmasi, ingat nggak ini? Nggak, iya Bu, ini. Takutnya saya yang salah. Saya bilang, iya Bu masih ingat, cuman lupa Bu namanya, semua sama. Iya Bu ingat. Baik, saya punya 2 pertanyaan lagi Bu. Mas Insan boleh ya? Boleh. Pertama, bicara tentang salah satu klien Ibu, yaitu terdakwa yang bernama siapa? Sudirman. Yang umurnya berapa? Tadi. Lupa saya Pak. Pada saat kejadian dia berumur? Kalau Sudirman udah dianggap dewasa Pak. Iya. Yang Ibu sebut idiot tadi itu? Kalau menurut pengakuan keluarganya, siapa? karena Sudirman. Sudirman ini yang disebut idiot, yang umurnya sudah dewasa tadi dia. Karena mungkin susah berkomunikasi dan sebagainya. Jadi itu pengakuan anak ini tuh rada mentalnya rada keterbelakangan mental. Bahasa keluarganya seperti itu Pak. Tapi tidak ada hasil pemeriksaan apapun yang menunjukkan tingkat kecerdasan Sudirman berapa, tidak ada Bu ya? Enggak, cuman dari saya coba lihat nilai rapotnya di bawah rata-rata semua. Di bawah rata-rata semua? Ya, di bawah rata-rata. Jadi tapi begini, kalau bicara rapor, nilai di bawah rata-rata, bisa saja karena karena malas, karena sering sakit, jadi tidak masuk. Gitu. Kalau idiot, ini maaf, ini tingkat kecerdasan yang berbeda. mendasar sifatnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan rapor. Iya.
Makanya kan saya bilang saya mengajukan ini karena kan keluarganya juga memang keluarga tidak mampu kan. Coba kita ajukan ke majelis hakim untuk permohonan mendatangkan ahli jiwa gitu. Tapi memang tidak disetujui. Padahal saya juga sudah bersurat gitu. Yang bebas sekarang siapa? Saka-saka kalau yang udah keluar. Yang waktu itu masih di bawah umur ya, masih dianggap berhadapan dengan hukum 8 tahun. Saka-saka 8 tahun. Dia tidak dapat remisi atau apa? Dia anak, putusan Iya. anak. Oh, anak putusan Anak anak. putusan anak. Oh, anak. 8 tahun. Berapa tahun yang lalu bebas Saka Tata? Saya kehilangan informasi itu, Pak. Bebasnya tuh kapan? Saya kehilangan informasi. Masya Allah. Udah. Tapi Kalau di kepala saya pertanyaan besarnya gimana nih ujung cerita ini nih? Dengan kalau dari Bu Titin tadi panjang lebar memberikan insight baru buat saya yang bikin jadi bingung karena jadi berantakan semua nih kepala ini dengan segala pemahaman kasus yang sebelumnya gitu kan. Jungkir balik gitu. Jadi Terus terang nih Bu Tintin, Pak Yusuf, Mas Insan, saya sedih Mas saat ini. Serius. Ini tidak mengada-ngada, tidak mendramatisasi ya. Saya sedang membayangkan sekian banyak orang. Kalau mengacu pada yang kita obrolkan tadi nih Bu ya, sekian banyak orang. Seumur hidup bos. 8 tahun. Mangga Pak, itu tugasnya. Ada upaya mengajukan PK, Bu? Nah, itu pertanyaan selesai. Mudah-mudahan saya punya kekuatan untuk itu, Pak. Kenapa bertahun-tahun tidak coba dilakukan PK itu? Saya juga nggak tanya ke teman-teman yang lain ya. Mereka juga kehabisan energi mungkin ketika Nggak konkret. mempertaruhkan ini. Pak. Kehabisan energi ini maksudnya apa? Kehilangan kepercayaan diri karena sepertinya melawan sebuah tembok yang sangat besar, atau kehabisan duit, atau kehabisan apa sebetulnya? Kehilangan kepercayaan diri, Pak. Bahwa Kita tidak mungkin bisa meloloskan yang kita sebut korban dari itu. Jadi Kita Ibu kehilangan- bersikukuh tetap mengatakan mereka korban ya? Iya. Saya bersyukur itu mengatakan korban dari itu. Nah, sekarang kan tugas kepolisian Pak untuk membuktikannya, bukan tugas masyarakat. Nah Ibu kalau melihat film ini, film layar lebarnya itu yang versi yang genrenya horor itu, yang sukses secara komersial di pasar dan kemudian ya katakanlah membuat polisi tergugah lagi untuk meneruskan yang sudah 8 tahun nggak jelas itu dengan 3 orang masih DPO. Ibu ngerasa ini bagian dari sebagai dianggap berkah atau biasa aja ngelihat akhirnya polisi sekarang bergerak lagi, udah merilis ciri-ciri fisik, bahkan katakanlah ya mengancam lah sesiapa yang menyembunyikan 3 orang ini, ya itu deliknya pidana atau ada ancaman kalau perlu 3 orang ini diambil tindakan terukur. Kalau perlu tembak tempat. Saya pernah baca itu. Saya tidak berpikir seperti itu, Pak. Saya justru berpikir dengan adanya film ini, saya bisa ngomong sebegini di sini. Saya tidak berpikir DPO, tidak. Saya berpikir yang 8 orang ini saatnya. Dulu saya nggak bisa ngomong gini. Saya ngomong di media, tapi kan nggak didengar. Jadi film ini ada semacam blessing in disguise ya. Ada keuntungan tersembunyi buat Ibu. Akhirnya ini Sepertinya ada ya, karena momentum untuk Ya, ini. momentum untuk membuka semuanya. Karena dulu sebetulnya saya sempat membuka di media, tapi kan nggak ada yang percaya. Gitu. Saya sempat melakukan beberapa pengaduan dan bukti-buktinya ada. Tapi kan kita juga hasilnya nggak tahu seperti apa. Ini perlu dikonfrontir ini, Pak Yusuf oleh Kompolnas antara Polsek Talur dengan Polres Cirebon dikonfrontir. Gitu. Saya secara pribadi ingin mengatakan gini, Mas Insan ya. Ya. Pertama, dari sudut pandang kerja penegakan hukum tetap perlu dilakukan investigasi ya, untuk mengecek sebetulnya akar persoalan ini berada pada dimensi kompetensi atau dimensi integritas. Konsekuensinya berbeda tuh. Kalau ternyata hasil penyelidikan, penelitian Kompolnas Pak Yusuf menyimpulkan barangkali ada kekhilafan, kekeliruan, penyebabnya adalah kompetensi, maka memang yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas kerja teman-teman kita, para penyidik. Ya. Agar mereka memiliki pengetahuan dan keahlian, keterampilan kerja yang lebih baik. Mengirim mereka ke diklat segala macam. Ya. Tapi kalau ternyata sebab musabab yang paling mendasar adalah problem integritas, maka mekanisme penjatuhan sanksi harus tegas.
Itu menurut saya. Itu poin pertama terkait dengan kerja penegakan hukum. Yang kedua terkait dengan 8+3. Ya kan 8+3 ya? Yang harus jujur saya katakan, saya sudah termasuk menghakimi mereka, Bu. Narasi di publik, film Vina, membuat saya tergiring menghakimi mereka emang sebagai bandit kelas kakap. Harus dihukum berat seberat-beratnya. Tetapi dari obrolan ini, saya harus kembali ke titik nol. Berarti saya harus mengoreksi pemikiran saya. Saya tidak menghakimi mereka bersalah, tapi saya juga tidak mau serta-merta menganggap mereka tidak bersalah. Saya memilih kembali ke titik nol. Bahwa obrolan kita ini mengarahkan hati saya ke titik atau kutub tertentu, itu saya akui ya. Tetapi sekarang saya mencoba lebih rasional, berpikir jernih, saya kembali ke titik nol saja. Tidak mau lagi menghakimi mereka, tapi juga tidak mau serta-merta menganggap mereka tidak bersalah. Biar ada proses investigasi ulang. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Poin ketiga. Kombinasi dari 3F. Forensic fraud, artinya alat-alat bukti forensik yang sepertinya sudah kacau, tidak sinkron satu sama lain, atau dibikin tidak sinkron satu sama lain. Yang kedua, false testimony, pengakuan-pengakuan yang salah, keterangan-keterangan tidak akurat, baik itu secara sukarela atau berdasarkan paksaan. Dan yang ketiga, fake crime. Ada kejahatan yang diada-adakan. Orang yang tersangkut pidana pada perkara yang lain diseret sedemikian rupa. 3F. Rekayasa itu ya. Ya. Forensic fraud, kemudian false testimony, dan fake crime. 3F. Mudah-mudahan setelah ini bismillah bisa dikoreksi semua. Saya nyamper nih dari Mas Reza tadi bilang soal kompetensi atau Integritas. integrity ya. Ketika waktu itu, ketika kasusnya baru meletup, diproses, kan tidak pernah ada sketsa wajah. Pak Benny Mamoto pun menyayangkan itu. Nah, Pak Yusuf melihatnya sebagai yang mana nih? Sebagai kompetensi atau integritas? Kalau tidak ada sketsa wajah pada awal-awal kasus itu di Ya itu masuknya kan ada pada proses ya. Pada proses itu lebih dominan terkait dengan kompetensi, ya, profesionalisme. Sudah lakukan, Itu terkait dengan profesionalisme, bagaimana mengusut kasus itu secara tuntas ya, secara profesional. Nah, sehingga hasilnya itu ya betul-betul kualitas profesionalisme itu akan benar-benar terlihat. Nah, tapi sekali lagi saya ingin mengawali apa yang saya sampaikan di awal tadi soal karena ini sudah hingar-bingar pemberitaannya dan dari Polda sudah menyatakan ada DPO ya. dan Baris Krim juga turun Ada untuk tim asistensi itu, dari Baris maka Krim. tentu apabila permintaan klarifikasi kita itu memang sebelumnya ada DPO, maka ini kan dilanjutkan. Apabila tidak ada DPO selama ini, dugaan saya, karena kan ini sudah kasasi, jadi pada nggak ada DPO, dugaan saya. Nah, yang sekarang yang dikatakan 3 orang yang DPO, ini bisa ada di dalamnya muncul novum ketika nanti ini tertangkap. Oleh karena ini ya kami akan awasi. Namun dari sudut pandang psikologi forensik, simpulannya yang namanya sketsa foto atau bahkan foto line up yang orang berjejer itu tidak banyak membantu. Oh gitu. Karena mengandalkan daya ingat. Daya ingat itu mudah fragmentasi, mudah distorsi. Dan sejujurnya siapa sih yang menyiapkan diri untuk melihat sebuah peristiwa kejahatan? Secara otomatis ya, secara manusiawi, otak kita malah ingin melupakan itu. Nah gitu. Jadi kalau tidak ada pembuatan sketsa foto, bagi saya itu kalau saya pribadi nih bisa saya maklumi dari sudut pandang keilmuan. Tidak, Mas. Iya, saya benar-benar jadi penasaran nih, di mana ujung kasus ini jadinya nih. Setelah mendengar tadi banyak segala yang Ibu paparkan, gitu kan. Ujungnya ada di tangan Pak Yusuf. Pak Yusuf. Yes. Kita serahkan seluruhnya ke Pak Yusuf, Pak. Walaupun ada PR bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Iya. Sekali lagi tidak melulu bicara penghukuman loh, ini bicara pendidikan, penguatan.
Saya sebetulnya sangat hargai institusi kepolisian, Pak. Kembali ke DPO itu, karena ini kan kalau kaitannya kan masih terkait dengan Berarti pembunuhan saya sudah berencana. katakan banyak hal, kan, Ya, Pak? ini kan wajib didampingi kuasa hukum. Ke siapa kuasa hukum dari DPO ini nanti kan ini perlu. Oke tadi kemungkinan terbuka adanya novum melalui 3 DPO yang ditangkap ini nantinya itu akan kemungkinan itu ada. Gitu. Kemungkinan itu ada, maka ini yang harus kita awasi. Kalau 3 orang itu menonton obrolan kita ini, saya ingin menyemangati mereka untuk menyerahkan diri. Didampingi oleh penasihat hukum yang profesional, yang berintegritas, dengan dukungan masyarakat, dikawal oleh Kompolnas. Mudah-mudahan justru 3 orang itu akan bisa berkontribusi positif bagi rubuh tegaknya, bagi bengkok lurusnya kasus ini. Clear ya? Sampai situ. Karena ini waktu kita kayaknya udah panjang banget nih, lebih dari yang normal senior kita biasa bikin, kayak ini panjang lebar. Tapi lega saya. Pembalikan fakta Iya, itu dari dia. ibu ini masalahnya kita ditantang Saya ini. juga Waduh. terkejut-kejut ini, jadi berantakan segala yang selama ini data yang saya pegang. Gitu. Kerutan di kepala kita lebih terurai loh sejujurnya hari ini. Ya. Baiklah, Bu Titin, terima kasih sekali, terlalu banyak, sangat banyak insight-insight baru buat saya terutama di sini ya. Tinggal lagi mungkin ya kita serahkanlah kepada sesiapa yang menonton Ya, ini siapa yang untuk kemudian bisa menarik kesimpulan sendiri sembari menunggu-nunggu gimana langkah polisi selanjutnya. Untuk ujungnya kita tunggu sama-sama ini kasus ini. Sebegitu aja. Saya nggak mau memberikan kesimpulan karena memang itu tadi terlalu kaget dengan segala materi baru yang saya terima dari Ibu Titin. Saya sebetulnya mau kasih deadline. Deadline untuk Pak Yusuf. Apaan selesai Pak? Ya udah Sobat TN, sampai sini aja dulu. Silakan kalau yang ternyata agak-agak kurang bisa sekali tonton langsung nangkep, ya diulang lagi Ulang aja. lagi. Jangan buru-buru Jangan mencaci buru-buru. maki jurnalis senior. Jadi silakan pelan-pelan aja disimak, gitu Kalem. kan. Kalem-kalem kayak gitu Tenang, kan. tenang. Kalau soal pro kontra filmnya, kita sudah buat siniarnya. Silakan ditonton lagi juga, gitu kan. Dan juga ya silakan juga berkomentar setelah nonton film itu dan juga setelah menyimak kembali ulangan dari siniar kita bersama sutradara waktu itu. Kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan saya tentu saja berharap para Sobat TN tetap pantengin channel ini, simak channel ini karena Diskursus.net tidak cuma punya program Bang Eksnapi seperti ini, tapi juga ada Open Minded, juga ada Mimbar Bebas. Saya pamit undur diri, Tabik.